Wadidaw, One Piece chapter 1044 sudah hadir ke tengah-tengah kita, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1044 diberi judul dengan sebuah kalimat, Warrior of Liberation atau prajurit pembebasan. Masuk ke cover story Germa Double Six Eksekusi Tanpa Emosi volume 8. Mama sedang dalam ekspedisi. Penelitian dimulai. Di cover story atau sampul kali ini, Oven meninggalkan buku tahanan terbuka di halaman Niji dan Yonji, di sebuah ruangan di mana beberapa saudara laki-lakinya berada, mulai dari Prim, Kato, Brownie, dan Anana. Saat Oven mengucapkan selamat tinggal, saudara-saudaranya bersiap untuk memulai semua jenis penyelidikan pada tubuh Niji dan Yonji, menggunakan pisau, gergaji, palu, serta laser. Masuk ke cerita chapter kali ini, di mana dengan Luffy berbicara, meskipun kita tidak bisa melihatnya dari dekat, suara drum atau genderang semakin keras. Luffy berkata, "Apa yang terjadi? Aku kenapa? Bagaimana aku bisa bangun padahal aku telah kalah? Tiba-tiba aku merasa sangat senang." Luffy kemudian tertawa. Saat Luffy berbicara, kita melihat dari kejauhan bahwa kilat hitam keluar dari tubuh Luffy. Zunisa masih bersama kapal pemerintah dunia di dekat Laut Wano Kuni. Momonosuke melihat ke atap Onigashima. Dia terkejut dan bahkan gemetar. Momonosuke lalu berkata, "Joy Boy, maksudmu Luffy?" Dilanjutkan Yamato yang bertanya, apakah yang dimaksud itu yang dikatakan Zunisa? Berlanjut dan berpindah di aula kesenangan bagian menara otak kiri. Kita melihat Some merawat Sanji. Sanji berbaring di atas kasur. Tiba-tiba Sanji terbangun karena dia merasakan sesuatu. Sambil terengah-engah, Sanji mengucap nama kaptennya penuh tanda tanya. "Luffy," ujarnya. Berpindah lagi di lantai panggung, sekutu Luffy juga merasakan sesuatu, mulai dari Eustace Kapten Kid, Trafalgar di Waterloo, dan Hyagoro the Flower. Kid bertanya-tanya, "Apa?" ucapnya. Lalu Hyagoro juga berkata dengan penuh keterkejutan, "Apakah itu topi jerami?" Marco the Phoenix juga merasakan sesuatu dan mengatakannya pada Nami dan juga Otama yang masih menangis sambil berpelukan. "Topi jerami, hei, dia masih bernapas," ucap Marco. Mendengar itu, Nami bertanya apakah Luffy masih hidup. Sementara Otama juga bertanya, apakah dia benar-benar hidup? "Aniki," ucapnya. Kemudian cerita berpindah jauh ke tempat lain, ke tanah suci Marizoa, ke ruang otoritas di Kastil Pangea. Gorosei terus berbicara tentang situasi di negeri Wano Kuni. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah layak kehilangan agen tingkat atas dan membuat Kaido marah. Gorosei dengan rambut gimbal menjawab bahwa itu sepadan, terutama mengingat masa depan yang mungkin ditimbulkan oleh situasi ini. Pemerintah dunia mencoba untuk menjaga Gomu-Gomu no Mi bersama mereka di setiap era. Namun entah kenapa buah iblisnya selalu lolos, dan 800 tahun telah berlalu. Kemudian Gorosei dengan janggut dan kumis besar berkata, "Ini seperti buah iblis, mencoba melarikan diri dari kita." Kemudian Gorosei dengan bintik di kepalanya berkata, "Itu mungkin karena kita tahu buah Zoan memiliki pikirannya sendiri, dan buah itu memiliki nama dewa. Nama lain dari Gomu-Gomu no Mi adalah Mythical Zoan, Hito-Hito no Mi, model Nika," ucap Gorosei dengan rambut pirang. Seperti yang dikatakan Gorosei, dalam halaman ganda yang luar biasa dan epik, kita melihat siluet Luffy dengan bulan purnama di latar belakang. Siluetnya identik dengan Nika dan tanpa senjata di tangannya. Meskipun kita hanya melihat siluet hitam, terlihat jelas bahwa Luffy sedang tertawa. Selain itu, suara drum atau genderang terus berdengung. Luffy tertawa. Dan kembali, Gorosei terus berbicara saat kita melihat siluet wajah Luffy dari dekat dan dia masih tertawa.
kembali dengan Gorosei yang berbicara. Tubuhnya memiliki sifat karet, dan dia bisa bertarung dengan cara apapun yang dia mau, membuat orang tersenyum kemanapun dia pergi. Dia adalah Warrior of Liberation, atau prajurit pembebas. Juga dikenal sebagai Sun God Nika, Nika si dewa matahari. Kebangkitan itu akan memberi tubuh karet lebih banyak kekuatan dan kebebasan. Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan paling konyol di dunia. Berpindah ke aula harta karun di lantai 2 Kastil Onigashima, Orochi masih terjebak di bawah reruntuhan. Orochi berteriak, "Hei Hiyori, aku juga menghargai Oden. Aku diperdaya oleh Kaido. Ayo kabur dari sini bersama. Sekarang lepaskan jarumnya," ucapnya. Hiyori kemudian berkata, "Ayahku menepati janjinya, kan? Dia percaya pada janjimu dan Kaido untuk membebaskan Wano Kuni. Selama 5 tahun, ayahku menari dengan cara yang lucu, bahkan melawan keluarganya. Ayahku menepati janjinya. Dia percaya pada janji untuk membebaskan mereka semua. Dia bahkan bertahan 1 jam terbakar dalam minyak mendidih. Dia selalu tertawa, bahkan jika kehidupan seluruh negara dirusak. Ayahku menanggung semua rasa sakit itu sendirian," ucap Hiyori. Kemudian kita bisa melihat mini flashback antara Kozuki Oden dan Kozuki Hiyori. Oden bertanya, "Ada apa Hiyori?" Lalu Hiyori bertanya kembali, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja dengan setiap orang yang membicarakan hal buruk tentangmu?" Oden kemudian menjawab, "Ya, aku baik-baik saja dengan itu." "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" ucap Oden. Dilanjutkan dengan kata-kata tambahan darinya, "Jika semua itu karena Oden memiliki mereka semua atau keluarganya di sisinya." Mendengar itu, Hiyori berkata, "Benarkah? Kalau begitu, mari kita tetap bersama selamanya." Kemudian berpindah ke masa sekarang. Orochi berbicara, "Oh ya, Oden adalah samurai yang hebat. Sebagai shogun, aku menghormati ayahmu." Hiyori hanya diam tanpa kata-kata. Lalu kemudian Hiyori melepas topengnya dan berteriak marah kepada Orochi saat dia menangis kesakitan. "Namaku Kozuki Hiyori. Diamlah, kau pria kurang ajar. Bahkan saat perutku kosong dan memakai kain rusak, aku bangga dengan nama ayahku. Kamu seharusnya tidak berada di posisi shogun bahkan hanya untuk 1 hari. Kamu adalah orang bodoh yang menyedihkan. Dan seiring bertambahnya kebodohanmu, begitu juga nyawa tak berdosa binasa dengan sia-sia," ucap Hiyori penuh kemarahan. Orochi sangat takut setelah mendengar kata-kata Hiyori. Lalu Orochi berbicara, "Kau tidak akan melakukan apapun padaku, kan? Balas dendam tidak terlalu populer saat ini. Dan bahkan jika kau membunuhku, kau tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaido." Dan tiba-tiba versi kecil Kazenbo Kanjuro kembali ke tempat Orochi dan Hiyori berada. Kazenbo Kanjuro berbicara, "Orochi sama," ucapnya. Orochi terkejut. Kazenbo Kanjuro kembali berbicara, "Aku gagal," ucapnya. Lalu Orochi berkata, "Kanjuro, kamu kembali pada waktu yang tepat. Ini membalikkan keadaan. Bakar wanita itu sampai dia mati. Sungguh sebuah tragikomedi. Sisa-sisa Kozuki. Pernahkah kamu melihatnya? Ini adalah keberuntungan dari yang terkuat." Kazenbo Kanjuro kembali berkata, "Orochi sama." Orochi terkejut. Hei, apa yang kamu lakukan?" Orochi berteriak. Kazenbo Kanjuro mengabaikan kata-kata Orochi dan bukannya pergi ke Hiyori. Itu berlaku untuk Orochi yang mulai terbakar hebat. Hiyori menatapnya masih dengan air mata yang berlinang di wajahnya. Lalu Hiyori berkata, "Fajar akan datang." Sementara Orochi yang terbakar masih berbicara, "Kanjuro bodoh, apa yang telah kau lakukan? Hiyori, tolong aku." Hiyori kembali berkata, "Rumah Kozuki selalu menepati janjinya." Kemudian kembali ke atap Onigashima. Di sana kita melihat lagi siluet Luffy dengan bulan purnama di latar belakang. Luffy berkata,
Aku merasa bisa melakukan apapun yang ku mau. Detak jantungku terdengar sangat menyenangkan. Ini adalah puncak tertinggiku. Ini adalah gear kelima, ucapnya. Kembali ke lantai utama pertunjukan. Ledakan besar Hosoku Haki datang dari atas. Banyak kilat hitam menembus atap dan bawahan Kaido mulai jatuh pingsan dengan busa di mulutnya. Kaido terlihat khawatir dengan sesuatu di atap. Dia berkata, "Ada apa di atas atap?" Dalam halaman ganda besar, kita melihat bahwa atap mulai pecah dengan lengan Luffy muncul dari lubang. Lengannya besar dan meraih tubuh Kaido. Semua orang kaget melihat pemandangan atau situasi tersebut. "Topi jerami," ucap Eustace Kapten Kid penuh tanda tanya. Sementara Chopper menangis sambil meneriakkan nama kapten tercinta. "Luffy!" ucapnya. Luffy menarik Kaido ke atas. Mata Kaido muncul seperti kartun dan menyeretnya dengan mudah ke atap. Luffy kemudian meningkatkan ototnya dan mulai memutar tubuh Kaido dengan kuat. Wajah Kaido terlihat lagi seperti kartun. Matanya keluar sekali lagi. Luffy berhenti berputar dan mulai membanting Kaido bolak-balik di tanah. Sampai Luffy melepaskannya, Kaido bangun dan pusing, dengan benjolan di kepalanya dan bintang-bintang kecil keluar darinya. Sekali lagi seperti kartun, Luffy tidak bisa berhenti tertawa. Kaido lalu berbicara, "Topi jerami, kau masih hidup. Aku berterima kasih. Bolo Breed!" Kaido menyerang Luffy. Luffy dalam bentuk normalnya terbaring di tanah sambil tertawa tanpa henti. Tetapi ketika dia melihat Bolo Breed Kaido, dia berteriak kaget. Matanya juga menonjol seperti kartun, tapi lebih berlebihan dari Kaido. Luffy bertingkah seperti karakter Jim Carrey di film The Mask. Kembali ke cerita, Luffy meraih tanah dengan tangannya dan merentangkannya, menyebabkan tanah berubah menjadi karet. Bolo Breed Kaido menyentuh tanah tersebut, namun karena sekarang menjadi karet, itu tidak hancur dan serangan tertahan. Luffy berubah kembali ke bentuk berototnya dan menarik sebidang tanah, menyebabkan Bolo Breed memantul kembali ke Kaido. Ada ledakan besar. Akhirnya kita bisa melihat seluruh tubuh Luffy dengan jelas. Penampilan fisiknya hampir sama seperti biasanya, meskipun kemejanya sekarang berwarna putih. Kita akan melihat warna sebenarnya yang diberikan oleh Oda pada kemeja itu. Rambutnya sekarang terlihat seperti api, dan dia memiliki kerah uap di lehernya dan di bawah ketiaknya, seperti dalam bentuk gear keempat. Alisnya sekarang melengkung mirip dengan Sanji, dan pupil matanya telah berubah. Luffy tertawa tanpa henti saat Kaido berdiri. Gear kelima diresmikan. Luffy masih tertawa. Kaido kembali berbicara. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Aku terlalu bodoh. Aku tidak ingin menang seperti itu." Luffy menatap Kaido dengan tekad dan senyum di wajahnya, lalu berkata, "Jangan bahas itu. Kita akhiri ini." Anjirlah pokoknya chapter kali ini. Pembahasan detailnya akan kubuat segera untuk kalian, Leo. Tapi aku yakin selain kaget luar biasa dengan wujud baru Luffy, pasti pertanyaan banyak kan di benak kalian. Simpan itu dan dengarkan kabar terakhir, karena selesai, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.